Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tori Channel. Bagi Bapak Ibu yang barusan bergabung di channel Tori Channel, jadi buat teman-teman yang belum tekan like dan subscribe-nya, silahkan ditekan dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi seputar Pi Network dan juga aplikasi penghasil cuan yang sudah kita upload di beberapa hari yang lalu ataupun tadi pagi dan sore tadi ya guys ya. Oke teman-teman, di sini ada informasi terbaru dari Core Team terkait dengan updatean Pi Network terbaru ya. Ya, pada dasarnya di sini adalah Core Team itu mengadakan survei guys. Di mana survei ini Core Team ingin tahu lah kurang lebih gitu ya. Ingin tahu terkait tanggapan kepada komunitas Pi Network terkait dengan Pi Coin, kegunaan ya yang sudah digunakan oleh beberapa negara dan juga komunitas terkait dengan perdagangan ya. Di sini dikatakan Pi Local Commerce Survey ya. Nah, di sini dikatakan dari Core Team itu kita disuruh mengisi survei lah ya. Nah, istilahnya ya Core Team juga ingin tahu pendapat pioneers gitu ya, bagaimana Pi ini digunakan gitu ya. Nah, di sini survei perdagangan lokal Pi. Di sini dikatakan yang bawahnya, bagaimana Pi dapat diintegrasikan ke dalam perdagangan dan bisnis lokal Anda, kurang lebih begitu ya. Dan kemudian di sini ada tombol survei. Nanti kita akan coba melakukan survei ya, teman-teman. Nah, di sini Anda bahwa pioner di sini dikatakan, did you know that pioneers are already using Pi for local business and peer transaction ya, P2P transaction kurang lebih begitu. Tahukah Anda bahwa pioner sudah menggunakan Pi untuk bisnis lokal dan transaksi P2P atau peer to peer baik secara online maupun di komunitas lokal, kurang lebih gitu ya. Nah, tujuannya adalah menghadirkan kegunaan Pi dalam kehidupan sehari-hari untuk memfasilitasi lebih banyak dukungan dan program untuk aktivitas perdagangan Pi lokal. Kami memerlukan masukan Anda. Ketuk survei untuk menjawab beberapa pertanyaan penting tentang pengalaman Pi Anda dalam transaksi Pi lokal dan peluang atau tantangan yang Anda harapkan dalam integrasi lokal Pi. Kurang lebih begitu ya. Oke, langsung saja. Jadi secara tidak langsung Core Team juga ingin tahu guys ya, bagaimana sih pioner ini selama ini sudah menggunakan Pi gitu ya di perdagangan lokalnya masing-masing. Dan kita perlu ketahui guys ya, kalau Pi Network ini ya kripto, sedangkan di Indonesia sendiri kripto ini hanya sebagai aset digital, bukan untuk sebagai alat pembayaran ya. Dan itu nanti bisa diperdagangkan guys di bursa kripto tentunya, seperti di Indodax, toko kripto, di Pintu dan lain sebagainya. Nah, setiap negara itu punya aturan masing-masing guys ya. Nah, jadi ya bagaimana sih Pi Network digunakan gitu ya di setiap lokal, maksudnya di setiap daerah atau di setiap negaranya masing-masing gitu ya. Nah, kita disuruh mengisi survei guys ya. Oke, langsung saja kita klik survei aja di sini. Oke, kita sebentar loading guys. Oke, di sini kita sudah translate-kan ya guys pakai Google Translate. Survei perdagangan komunitas jaringan Pi. Tim inti Pi telah melihat banyak pioner memanfaatkan Pi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan kasus penggunanya sungguh tiada habisnya. Tujuan Pi adalah menjadikan penggunaan Pi dalam transaksi sehari-hari berjalan lancar dan terdistribusi seluas mungkin, baik secara online maupun di komunitas lokal. Kami membutuhkan masukan Anda, pioner, ikuti survei ini untuk menjawab beberapa pertanyaan penting tentang pengalaman atau harapan Pi Anda dalam bisnis lokal dan perdagangan online. Jawaban Anda akan membantu memberi informasi kepada kami saat kami merancang program dan dukungan untuk memfasilitasi interaksi semacam ini dalam komunitas pioner. Nah, sebetulnya guys, Core Team sudah mengetahui bahwa di komunitas Pi Network itu di kalangan pioner itu sudah terjadi peer to peer atau barter gitu ya. Core Team sudah mengetahui itu karena memang sudah diizinkan. Tapi sekali lagi guys, di Indonesia sendiri ya, alat bayar yang sah itu adalah rupiah. Maka oleh sebab itu kita
diminta untuk mengisi beberapa survei manfaat kegunaan Pi, agar supaya itu yang sudah dirasakan oleh pionir tuh tahu gitulah, core team tahu gitu. Oke, langsung saja di sini kita isikan aja nama pengguna Pi. Ingat ya, nama pengguna Pi ini user ya, user yang ada di eee akun Pi Network kalian, bukan nama asli ya. Usernya apa? Saya pakai usernya ini teman-teman, Tori Tori Channel ya. Oke, kayak gini. Nah, ini usernya yang saya gunakan. Oke, kemudian, seberapa tertarik Anda menggunakan mata uang kripto Pi? Tuh ya, mata uang kripto guys, tidak bisa dipungkiri bahwa Pi Network itu mata uang kripto ya, untuk barang dan jasa nyata di komunitas lokal atau dalam perdagangan online. Ya, jadi kalau mata uang kripto pasti nanti akan listing di bursa. Nah, syaratnya untuk bisa digunakan ya di cash out ke rupiah ya harus masuk ke bursa guys, minimal ke Indodax lah ataupun ke toko kripto ya, atau ke Pintu gitu ya. Di listing lah, bayangin aja 4 tahun nunggu ya guys ya. Kalau seandainya udah di listing gitu ya, udah resmi di Indodax, di toko kripto atau di Pintu gitu ya, itu nggak perlu izin ke pemerintah karena bursa kripto ini sudah punya legalitas tersendiri ya, udah langsung ke pemerintah. Kalau udah di listing di Exchange Indonesia udah nggak bisa apa namanya nggak bisa dikomentar lagi guys, langsung di cash out aja ke rupiah, mau ditukar ke mata uang kripto yang lain, USDT atau lain sebagainya ya kan, mau ditukar USDC atau BNB dan lain sebagainya itu bisa banget. Ya kalau udah di listing di Bursa Indonesia aja udahlah kita langsung jadi cuan auto sultan gitu ya bagi yang udah dimigrasikan koinnya gitu ya. Artinya udah open mainnet yang sesungguhnya guys. Tapi Pay Network ini walaupun belum di-listing di bursa itu bisa digunakan peer to peer gitu loh ya. Makanya ada kalimat, kripto, Pay Network ini bukan kripto biasa. Sebetulnya ya kripto tetap kripto aja guys, bukan, kripto yang luar biasa banget gitu, enggak sih gitu ya. Ya sama aja lah seperti kripto-kripto pada umumnya, cuman yang membedakan Pi Network ini dia yang dibangun ekosistem dulu guys gitu, sebelum di-open mainnet-kan atau di-mainnet-kan. Itu ya guys ya. Nah, di sini kita isi aja, seberapa tertarik Anda menggunakan mata uang kripto Pi ya. Misalkan kalau kalian klik satu, nanti jawabannya berbeda. Kalau 1 sampai 2 sampai 3 ini artinya Anda tidak tertarik ya. Kalau 4 5 ini tertarik, yang 4 kalau yang 5 sangat tertarik. Kita isikan aja yang 5 guys ya. Walaupun yang skeptis itu nggak begitu tertarik gitu ya, tapi kalian menambang itu salah kalau kalian nggak pilih nomor 5. Oke, kita isikan nomor 5 aja ya guys ya, kompak ya. Kita klik berikutnya. Oke. Kemudian di sini oke, nah di sini kita isikan aja dengan, cara apa Anda paling tertarik menggunakan Pi Anda untuk barang dan jasa nyata. Nah, jadi dengan cara apa Anda paling tertarik gitu ya menggunakan Pi untuk barang dan jasa atau di barter atau bagaimana ya kan? Kalian isikan aja ya. Saya coba di sini, apa ya, ya untuk membeli barang lah ya. Karena tujuan dari, Pi ini memang untuk bisa ditukar barang dan jasa ya. Membeli membeli barang membeli barang, dan jasa. Udah kayak gini aja ya. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, sudah kita klik berikutnya. Oke, sedang loading dan di sini langsung muncul seperti ini. Kita translate lagi guys ya. Dan di sini kita klik aja terjemahkan. Jadi setiap bagian-bagian itu kita deteksi aja ke Indonesia guys. Pernahkah Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa nyata di komunitas lokal atau dalam perdagangan online? Jika iya, berikan penjelasan singkat tentang cara Anda menggunakan Pi di lainnya. Oke, kita klik aja yang lainnya aja di sini. Oke, pernahkah Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa? Iya aja, pernah gitu aja dah. Pernah, udah ya. Oke. Oke, sini jenis fitur atau produk apa yang memudahkan Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa nyata? Jenis fitur atau produk apa? Apa ya? Ya itu tadi ya, menukar barang aja guys ya.
Ya misalkan kita ini aja deh ya, beli mobil. Kan kita sejauh ini ekspektasinya kan tinggi ya, gitu ya teman-teman, biar core team tahu tujuan kita menambang itu bukan hanya beli mobil ya kan, beli rumah juga gitu ya. Diisi aja sesuai angan-angan kalian ya, beli rumah gitu ya, beli mobil, beli rumah dan lain-lain ya. Kalau pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Apa tantangan atau hambatan terbesar yang mungkin menghalangi Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa nyata? Kita tulis saja belum apa ya? Belum terdaftar di bursa Indonesia. Karena kita kan orang Indonesia nih, ya. Sedangkan alat pembayaran yang sah di Indonesia itu kan pakai rupiah. Ya udah kita tulis begini aja, belum terdaftar di Bursa Indonesia. Ini opsional ya, kalian bisa pakai jawaban yang lain boleh. Ini kan survei, ya. Core team itu mengumpulkan data dari user. Setiap data, setiap user itu dikumpulkan gitu loh oleh core team. Ingin mengetahui lah pendapat pioner gitu ya. Apakah Anda mengetahui contoh bagus Pi yang digunakan secara online atau di komunitas lokal? Jika demikian, silakan bagikan detail berikut kepada kami. Nama bisnis, entitas, wilayah dunia, deskripsi, transaksi, tautan jika tersedia ya. Jika tersedia di situ ya. Untuk nama bisnis ya kita tulis aja PT Golden Diamond Harissa, PT GDH. Nah, kayak gini, karena ini kan bagian dari utilitas juga yang sedang ramai ya. PT GDH. Deskripsi transaksi kalau ada, kalau nggak ada ya udah gini aja deh ya. Oke. Nah, kayak gini. Kemudian di negara atau kalian bisa ya isikan yang lain ya. Di Pican Mall atau apa ya. Yang jelas ya, untuk transaksi lah ya. Yang udah digunakan secara online gitu ya. PT GDH Pican Mall gitu ya. Kita tulis saja Pican Mall Indonesia, misalkan kayak gitu ya. Di negara atau wilayah mana Anda tinggal, kita pilih Indonesia lah ya. Nah, ini sesuai kita tinggal aja. Nggak mungkin kan orang Indonesia mau diisi Republik Afrika Tengah, kan nggak mungkin ya. Kalian mengkhianati negara kalian sendiri guys. Ya ingat ya, negara Indonesia ini negara paling terkaya di dunia. Tapi kenapa masyarakatnya miskin-miskin? Karena banyak korupsi guys ya. Itu dia. Sekalian aja kita ini ya, sambil ngomongin tentang nasib negara kita, kenapa nggak maju-maju gitu ya. Karena banyak korupsi guys ya. Apakah Anda pemilik bisnis? Tidak. Ini bagi yang develop utilitas, platform utilitas itu ya wajib iya gitu ya. Yang bagi yang punya bisnis. Kalau kita yang enggak ya pioner biasa yang enggak aja gitu ya. Kita klik berikutnya. Kemudian di sini pertanyaan. Oke, kita translate lagi biar lebih mudah. Oke. Apakah ada bisnis yang Anda ketahui yang mungkin tertarik untuk mengintegrasikan Pi? Iya, ya. Oke, ini kan banyak ini platform utilitas di Indonesia ya. Bishowroom, Bican Mall, PT GDH, kemudian Pitch ya kan, Tokopai.id ya. Oke, kita translate lagi, terjemahkan. Ya, sekarang tuh kita tergantung kita kreatif atau enggaknya guys ya. Ide integrasi pemilik non bisnis. Nah, ini bagi yang non bisnis nih. Saat menjawab pertanyaan berikut, harap jawab pertanyaan tersebut sehubungan dengan bisnis yang menurut Anda mungkin tertarik untuk mengintegrasikan Pi. Dalam bentuk apa Anda ingin bisnis ini mengintegrasikan Pi selain pembayaran? Dalam bentuk apa ya? Selain pembayaran ya apa? Misalkan digital aset ya, digital aset udah. Digital aset. Oke. Kayak gini aja deh. Selain pembayaran gitu ya. Ya udah jadi digital aset aja karena di Indonesia ini memang kripto itu cuma diakui sebagai digital aset, guys. Bukan alat pembayaran. Oke, paham ya? Menurut Anda, apa yang akan memudahkan bisnis ini menerima Pi atau mengintegrasikan Pi ke dalam bisnisnya? Kita jawab aja karena Pi ini punya Web3.
Pi Network, Web3 ya, Web 3.0, blockchain. Udah gitu aja lah, isi kayak gini aja sesuai pendapat kita ya. Pi Network Web3, oke. Kekhawatiran atau tantangan apa yang Anda lihat dalam bisnis yang mengintegrasikan Pi ini? Kita tulis saja sesuai angan-angan kita. Kita khawatir apa gitu ya, atau tantangan apa yang Anda lihat dalam bisnis yang mengintegrasikan Pi. Kita jawab aja apa ya? Kalau saya guys, saya tulis saya khawatir Pi Network belum bisa sebagai alat pembayaran di negara Indonesia guys. Iyalah, kan itu khawatir gitu loh. Karena ya jangan sampai kekhawatiran ini tuh nggak ada solusi gitu ya. Harapan saya sih ada solusi ya, minimal listing di bursa kripto itu aja udah ya. Itu dia teman-teman ya. Karena setiap negara itu punya aturan terkait mata uang guys ya. Oke. Kemudian di mana bisnis ini dilakukan? Oke, di lokasi fisik atau online ya kan? Ya kita klik online aja. Ini sesuai ini ya survei masing-masingnya. Tinggal satu lagi guys. Oke, halaman 10 dari 11, tinggal satu lagi halamannya. Oke, kita translate lagi. Oke, terjemahkan. Nah, ini pertanyaan terakhir guys. Jika tim inti mempunyai pertanyaan lanjutan mengenai tanggapan Anda, apakah Anda terbuka untuk tim inti menghubungi Anda? Iyalah ya, kita iyain aja ya. Oke. Oke, Pi Network Community Commerce Survey. Thank you for your partisipasinya ya. Terima kasih katanya ya. Oke, kayak gitu guys ya. Ini teman-teman jangan ditiru ya, sesuai apa namanya keinginan teman-teman ya. Survei itu nggak harus sama ya. Survei itu nggak harus sama karena core team ini meminta ya dokumen ataupun data-data dari pioner tanggapan gitu loh terkait dengan Pi Network yang selama ini gitu ya. Udah digunakan, baik bagaimana apa kelanjutannya. Core team ingin tahu guys, dan manfaatnya bagaimana, kekhawatiran pioner itu bagaimana sebelum di open mainnet kan guys. Ini mungkin pertanyaan dari core team ini sangat penting ya, dan jawaban dari pioner ini sangat penting bagi core team. Jadi kalian isi aja guys ya sesuai kemampuan kalian ya. Kalau saya isikan seperti tadi guys. Semoga video ini bermanfaat dan silakan diikuti aja surveinya ya. Kita ikutin aja alur ceritanya guys. Pi Network ini nanti ujungnya bagaimana. Harapan saya sih open mainnet dan listing di bursa kripto di Indonesia khususnya gitu aja udah ya, karena di Indonesia mau bagaimanapun yang namanya alat pembayaran yang sah tetap rupiah guys. Salah satunya yaitu tadi harus bisa listing di bursa kripto Indonesia dan kita bisa cash out kan dan jadikan rupiah, itu aja udah seneng banget ya guys ya. Dan platform utilitas seperti PT GDH, Pisorum, PT Tokopi.id itu kalau memang mereka sudah siap menerima Picoin sebagai alat bayarnya ya alhamdulillah gitulah. Oke, sampai sekian dulu videonya untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe, di share ke teman-teman yang lainnya. Thanks for watching and see you next time.